Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di era pandemi seperti ini ya. Kembali lagi bertemu dengan Bapak Mufti Aulia pada video pembelajaran kita pada hari ini, yakni pada materi pengertian inverse dan inverse matrix berordo 2x2. Nah, baiklah langsung saja mari kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian inverse matrix. Nah, inverse matrix adalah kebalikan suatu matriks. Jadi, inverse itu artinya adalah sebuah kebalikan. Nah, inverse dari matriks itu dinotasikan dengan notasi seperti ini, seperti yang Bapak bulat ini. Dinotasikan, jadi inverse dari matriks A dinotasikan dengan A berpangkat negatif 1. Seperti itu ya cara menotasikannya atau menulisnya. Nah, lalu, misalkan matriks A dan matriks B itu merupakan dua buah matriks persegi dengan ordo yang sama. Nah, jika matriks A dan B itu memenuhi hubungan seperti ini. Nah, seperti yang Bapak tunjuk ini, yakni hubungan matriks A dikali matriks B itu sama dengan matriks B dikali matriks A. Sama dengan I. I itu adalah matriks identitas. Artinya di sini nilai matriks A kali B itu sama dengan nilai matriks B kali A. Dan hasilnya itu sama dengan matriks I, yakni matriks identitas. Nah, matriks identitas itu yang seperti apa? Nah, matriks identitas itu yang seperti ini. Kalau kita kembali mengingat, matriks identitas adalah sebuah matriks persegi yang diagonal utamanya sama dengan 1. Nah, kan elemen-elemen pada diagonal utamanya sama dengan 1, dan elemen selain diagonal utamanya itu adalah 0. Itu adalah matriks identitas. Nah, balik lagi ke yang tadi, dikatakan jika matriks A dan matriks B itu adalah 2. Nah, jika dia memenuhi hubungan ini tadi, maka dapat dikatakan matriks A dan matriks B ini adalah dua buah matriks yang saling inverse. Artinya, A itu adalah inverse dari matriks B, dan B adalah inverse dari matriks A. Jadi mereka saling berkebalikan. Agar kalian lebih memahami, mari kita masuk ke contoh ya. Nah, di sini misalkan Bapak punya matriks A yang elemennya ada 2, 5, 1, 3, kemudian matriks B itu elemennya 3, negatif 5, negatif 1, dan 2. Tunjukkan bahwa kedua matriks tersebut saling inverse. Nah, di sini kita akan menunjukkan. Caranya, kita kembalikan pada syarat tadi, syarat matriks yang saling inverse, yakni dia memenuhi hubungan matriks A kali matriks B sama dengan matriks B dikali matriks A itu sama dengan matriks I atau matriks identitas. Nah, coba kita pertama-tama kita tentukan matriks A kali matriks B-nya dulu. Nah, matriks A kali matriks B, kita kalikan matriks A-nya tadi 2, 5, 1, 3, kita kali dengan 3, negatif 5, negatif 1, dan 2. Nah, kita kalikan seperti perkalian dua buah matriks, masih ingat? Perkalian baris dan kolom. Yang pertama ada 2 dikali 3, 2 dikali 3 ditambah 5 kali negatif 1. 2 kali negatif 5 ditambah 5 kali 2. Lalu 1 kali 3 ditambah 3 kali negatif 1. 1 kali negatif 5 ditambah 3 kali 2. Nah, kita temukan seperti ini nanti ya bentuknya. Dan kita temukan hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, terlihat bukan bahwa matriks A kali matriks B di sini sudah menghasilkan sebuah matriks identitas atau matriks I tadi ya. Mari kita coba lagi tentukan, kalau tadi kan A kali B, sekarang kita B kali A. Apakah sama hasilnya? Nah, matriks B kali matriks A berarti 3, negatif 5, negatif 1, 2, kita kali dengan 2, 5, 1, 3. Nah, kita kalikan 3 kali 2 ditambah negatif 5 kali 1, 3 kali 5 ditambah negatif 5 tambah negatif 5 kali 3. Kemudian negatif 1 kali 2 ditambah 2 kali 1, negatif 1 kali 5 tambah 2 kali 3. Nah, ditemukan hasil seperti ini. Dan nanti kita hasilkan, dapat hasil 1,
0, 0, 1. Artinya apa di sini? Nilai dari matriks B dikali matriks A itu menghasilkan matriks identitas juga, yakni 1, 0, 0, 1. Nah, karena A kali B itu menghasilkan matriks identitas, dan B kali A juga menghasilkan matriks identitas, artinya apa? A kali B itu sama dengan B kali A, karena di sini hasilnya sama-sama matriks identitas. Jadi, A kali B itu sama dengan B kali A, dan sama dengan I, yang mana I ini artinya adalah matriks identitas. Nah, seperti itu. Sehingga dapat kita katakan bahwa matriks A dan B ini saling inverse, karena A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, atau sama dengan 1, 0, 0, 1. Jadi hasilnya sama tadilah. Kemudian kita lanjut. Nah, dari hasil, karena kita sudah menemukan bahwa matriks A dan B tadi saling inverse, maka kita di sini dapat menyebutkan bahwa matriks B ini adalah inverse perkalian dari A. Nah, yang mana dinotasikan dengan A inverse. Artinya B itu sama dengan A inverse. Jadi B ini sama dengan A inverse, artinya matriks B itu sama dengan inverse perkalian dari matriks A. Nah, sehingga dalam perkalian yang ini tadi, nah, matriks A kali matriks B itu sama dengan identitas kan nih. A kali B sama dengan matriks identitas. Nah, kita ganti karena B itu adalah inverse perkalian dari A, maka kita ganti di sini B-nya ganti dengan A inverse. Jadi B di sini diganti jadi A inverse. Nah, maka A dikali A inverse itu sama dengan I. Jadi matriks A kali matriks A inverse sama dengan matriks identitas. Begitu juga dengan yang ini, matriks B kali matriks A, kita katakan bahwa matriks A di sini adalah inverse perkalian dari matriks B. Nah, sehingga dinotasikan dengan B pangkat negatif 1, atau ini penotasian bentuk inverse lah. Nah, lalu maka di sini dapat kita tulis A itu sama dengan B inverse, atau A itu adalah matriks. Nah, A itu adalah inverse dari perkalian matriks B. Seperti ini penulisan notasinya. Nah, maka matriks B dikali matriks A sama dengan matriks identitas kan? Berdasarkan yang di sini tadi, matriks B kali matriks A, hasilnya adalah matriks identitas. Nah, karena A tadi adalah inverse perkalian dari B, yang di sini A sama dengan B inverse, maka kita ganti A-nya dengan B inverse. Jadi, B dikali B inverse itu sama dengan matriks identitas. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan, ingat, ketika suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya atau kebalikannya, maka dia akan menghasilkan matriks identitas. Jadi kalau kita semua punya matriks A, lalu kita kalikan dengan inverse dari matriks A tersebut, maka dia akan menghasilkan matriks identitas. Nah, makanya di sini tadi kalau A kali B yang menghasilkan matriks identitas, berarti B inilah yang menjadi inverse dari matriks A. Jadi B ini yang menjadi inverse-nya. Kalau yang di sini, A yang menjadi inverse dari B. Karena dia menghasilkan matriks identitas. Nah, jadi dapat kita simpulkan seperti ini ya. Ingat, jika suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka dia akan menghasilkan matriks identitas. Dengan contoh seperti ini, matriks B dikali dengan inverse dari matriks B, maka dia akan menghasilkan matriks identitas atau matriks I. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah kita masuk ke materi inverse matriks berordo 2x2. Nah, di sini misalkan Bapak punya matriks M yang elemennya ada A, B, C, D, dengan determinan dari matriks M ini adalah sama dengan 1. Nah, artinya kalau nilai determinannya sama dengan 1, maka cara menentukan inverse dari matriks M ini adalah seperti ini. Inverse dari matriks M kita notasikan sama dengan D negatif B negatif C kali A. Artinya apa? Artinya di sini cukup kalian tukar posisi diagonal utama yang awalnya A dan D itu jadi D dan A. Nah, jadi diagonal utamanya itu ditukar posisinya, kemudian untuk diagonal samping kita kalikan negatif ya. Seperti itu. Nah, lalu misalkan Bapak lagi punya matriks M
Kemudian matriksnya ini elemennya sama, A, B, C, D dengan determinannya tidak sama dengan 1. Nah, kalau yang tadi kan sama dengan 1, kalau yang ini determinannya tidak sama dengan 1. Artinya bisa 3, 4, dan seterusnya, atau negatif 3. Nah, maka inverse dari matriksnya seperti ini rumusnya. 1 per determinan, yakni A kali D dikurang B kali C, dikali dengan, dikali matriks lagi. Ini dinamakan sebagai matriks adjoint. Jadi ingat diagonal utamanya kita tukar, D dan A, kemudian diagonal sampingnya kita kalikan negatif. Nah, perlu kalian ingat, inverse matriks ini hanya berlaku jika nilai determinannya itu tidak sama dengan 0. Jadi artinya kalau nanti menemukan matriks yang nilai determinannya itu sama dengan 0, itu tidak bisa kita cari nilai inverse-nya ya. Nah, baiklah, di sini kita ke contoh. Misalkan di sini diketahui matriks M yang Bapak miliki ada 2, 3, 3, 5. Tentukan inverse dari matriks M. Nah, tentukan nilai determinannya terlebih dahulu ya. Kita cari nilai determinan dari matriks M, yakni 2 kali 5 dikurang 3 kali 3. Hasilnya nanti 10 kurang 9, hasilnya 1. Maka determinan dari matriks M adalah 1. Nah, karena nilai determinannya sama dengan 1, kita langsung saja menggunakan rumus yang pertama. Tinggal kita balik diagonal utamanya, lalu yang diagonal sampingnya kita kalikan negatif. Nah, maka jadinya 5, 2. Nah, 5, 5, 2 ini diagonal utama yang sudah dibalik, negatif, negatif 3 ini adalah diagonal samping yang sudah dikali negatif. Seperti itu. Jadi, inverse dari matriks M ini adalah 5, negatif 3, negatif 3, 2. Nah, baiklah, kita ke contoh. Misalkan di sini Bapak punya matriks N, elemennya 4, 1, 3, negatif 6. Nah, maka tentukan inverse dari matriks N. Pertama-tama kita cari nilai determinannya dari matriks N, berarti 4 kali negatif 6 dikurang 1 dikali 3. Nah, nanti dihasilkan didapat negatif 24 dikurang 3. Maka kita peroleh nilai determinan dari matriks N adalah negatif 27. Nah, karena nilai determinannya tidak sama dengan 1, kita gunakan rumus kedua yang ini tadi. Nah, 1 per determinan dikali dengan matriks adjoint. Berarti inverse dari matriks N adalah 1 per negatif 27, karena nilai determinannya tadi negatif 27 ya. Kemudian kita kali dengan matriks adjoint-nya. Matriks adjoint-nya berarti diagonal utamanya kita tukar, berarti di sini jadinya negatif 6, di sininya jadi 4, kemudian diagonal sampingnya kita kalikan negatif, maka diperoleh sini min 1, min 3. Nah, baru kita kalikan perkalian skalar, 1 per negatif 27. Maka dihasilkan nanti inverse dari matriks M adalah 6 per 27, 1 per 27, 3 per 27, negatif 4 per 27, dan kita sederhanakan, maka inverse dari matriks N adalah 2 per 9, 1 per 27, 1 per 9, negatif 4 per 27. Nah, kemudian, di sini Bapak ada soal post-test, silahkan kalian kerjakan. Mari kita lihat soal post-testnya. Nah, yang pertama ada, tunjukkan matriks mana saja yang saling inverse. Berikan alasannya. Kalian bisa menunjukkan pasangan matriks mana yang saling inverse. Apakah A dan B atau C dan D. Nah, kemudian untuk yang kedua, di sini diketahui ada matriks M, N, dan O. Silahkan kalian tentukan inverse dari ketiga matriks tersebut. Terkait materi pengertian inverse matriks dan inverse matriks berordo 2x2, Bapak harap semoga materi yang Bapak sampaikan pada hari ini mudah dipahami kalian dan ilmunya bermanfaat untuk kalian dan Bapak. Jangan lupa selalu semangat dalam belajar matematika, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Bapak akhiri, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari Bapak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.